Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala washabihi wa ala amma ba'd. Kaum muslimin, kita lanjutkan ke sesi bacaan surat berikutnya, surah Al-Ma'un. Ini surat yang cukup istimewa. Kalau kita tadabburi ayat ini, masya Allah ya, ini Al-Ma'un ini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang orang-orang yang menghadik anak yatim. Bisa dikatakan di sini kayak kita dapat tadabburinya adalah di antara sifat orang-orang yang suka menghadik anak yatim atau tidak perhatian orang-orang miskin itu adalah orang yang sholatnya rusak. Orang yang sholatnya rusaknya seperti apa? Kemungkinan orang yang sholatnya rusak ini adalah orang yang tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, dan dipastikan orang yang rusak sholatnya, yang tidak bisa mengkhusyukkan ketika sholatnya adalah orang yang terlalu sibuk masalah perkara dunia. Kemudian dan dia memang terlalu mencari kecintaan kepada dunia. Dan kita bawa ke surah sebelumnya, inna a'tainakal kautsar. Ini juga Allah sudah menjelaskan bahwa akhirnya Al-Kautsar ini surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kita tunjukkan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkorban yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, muslimin milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ayat ini menarik ya, antara Allah, jadi orang yang benar-benar baik sholatnya adalah orang yang bisa ketika dia mencari dunianya dan dia dapati dunia dengan kondisi yang terbaik, ketika Allah minta kepadanya pengorbanan maka dia memberikan pengorbanan yang terbaik. Tapi sebaliknya tidak akan mungkin orang ini akan memberikan pengorbanan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia terlalu mencintai dunia dan dia memang menginginkan dunia itu, akhirnya sampai kepada sholatnya itu rusak ya. Sholatnya rusak. Orang yang baik dunianya dan mampu memberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang ketika kesibukan dunianya tidak sampai membuat dia hilang khusyuknya ketika sholat. Ini luar biasa kalau kita tadabburi ya, masya Allah. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, baik. Kita coba satu. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Yang perlu perhatikan adalah pada pelafalan aro. Hamzah tipis, ro tebal. Ara, bukan ara'a, tapi ara'a. Ara'aita alladhi. Kemudian yang perhatikan adalah pada menyebutkan huruf zalnya, dipastikan ujung lidah kita benar-benar bertemu ujung gigi seri atas, dan sekilas kalau dari jauh itu lidahnya keluar sedikit. Ara'aita alladhi yukadzibu. Yang sampai bergetar, yukadzibu, ini salah. Ini sudah zai begini, bukan lagi zal. Di sini adalah zal, bukan zai. Ara'aita alladhi yukadzibu. Nah, berikutnya adalah pada lafal biddini. Nah, perhatikan kaum muslimin pada huruf dalnya, biddin. Di sini huruf dal itu huruf yang makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas, dan posisi di sini adalah syiddah. Tapi teman-teman, syiddah pada dal ini jangan terlalu berlebihan kuatnya, karena kadang kalau berlebihan ini sering terjadi. Kadang-kadang huruf dal ini malah munculnya seperti dia berangin. Ini sering terjadi ya. Maliki yaumiddin. Sama begitu juga pada ayat ini. Yukadzibu biddin. Jangan terlalu kuat, tapi pas-paskan kekuatannya, ya pas porsinya. Biddin. Kuatnya tidak sampai memutuskan bacaan ya. Jangan sampai memutuskan bacaan. Biddin, kuat yang cukup menahan suara dan menahan nafas.
din ya, ini sampai putus bacaan. Bit. Nah, itu putus bacaan kemungkinan akan muncul suara hamasnya, ini salah. Dal huruf yang tidak memiliki suara hamas, sifat hamas. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Bid-din. Pastikan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, pangkal, bukan gusi. Bid-di, di salah, itu salah. Bid-din. Nah, berikutnya adalah pada ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'u. Ayat itu diperhatikan ada pada kata yad'u. Nah, ini hati-hati kaum muslimin. Dal itu hurufnya tipis ya. Jadi yadu bukan yadu. Nah, sebagian kita nyondong seperti dhad. Memang betul kaum muslimin, huruf dhad itu adalah huruf yang sebenarnya adalah pangkal tepi lidah bagian dalam bertemu dengan gigi geram bagian atas yang dalamnya, dan memang dia punya sifat istitolah. Istitolah itu adalah sifat di mana akhirnya ujung lidah kita ini menyentuh makhraj huruf dal. Nah, cuma sayangnya sebagian kita kadang akhirnya lebih dominan makhraj huruf dalnya daripada posisi asli huruf dotnya. Nah, sama seperti ini, ketika dal itu berbaris dhammah, tidak sedikit orang kadang-kadang lari kepada dot. Yadu, bukan yadu, tipis, yadu. Yadu, ya, yadu. Kemudian setelahnya dari ain. Nah, ini ain suku, ain tasydid. Yadu'u. Ya, yadu'u. Ain tipis ya kaum muslimin, bukan tebal. Nah, ini yang agak susah mungkin. Yadu'u, ini salah. Yadu', tekan ain pertama, nah, kemudian tarik lagi bibirnya. Yadu'u. Yadu'u, tekan ainnya, berikan sifat tawassutnya, kemudian munculkan lagi ain kedua dengan posisi dhammahnya. Yadu'u. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Yadu'u. Yang punya yadu'u. Ya, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Itu dia. Dan yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini perhatikan pada huruf dotnya. Yahuddu. Huruf dot ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf yang memiliki sifat istitolah dan juga rakhwah. Artinya ketika huruf dot ini sukun atau dia bertasydid, dia nggak langsung langsung ke hurufnya, tapi ada sifat rakhwah yang harus diberikan atau istitolah yang dijalankan. Makanya ketika kita perhatikan huruf dot ini ketika tasydid atau ketika tasydid ya atau sukun, dia kita tahan beberapa saat dulu baru kita lepaskan. Maka kita pernah dengar ada sebagian salah satu imam Timur Tengah atau Masjidil Haram yang sekilas kalau kita perhatikan ketika menyebutkan lafaz waladhdallin seperti dia memutus bacaan. Ini sebenarnya tidak memutus bacaan, cuman dia sedang memberikan sifat rakhwahnya atau sifat istilah pada huruf dhad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu tidak putus tapi dia ada sifat yang diberikan. Jadi sama-sama seperti ini. Wala yahuddu, bukan wala yahuddu. Wala yahuddu. Kalau langsung saja jatuh, itu bisa dipastikan kemungkinan dia menyebutkan huruf dalnya, bukan huruf dhad. Karena dal tidak memiliki sifat rakhwah. Wala yahuddu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sin, kemudian ada huruf sinnya. Ya, sebelum sin kita ke huruf ta dulu. Ta itu sifat yang ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas dan dia sifatnya syiddah, tidak ada angin, kuat sekali. Dengan ala ta, yang ta. Nah, sebagian kita seperti itu ta-nya berangin. Ala ta, tidak boleh. Ala ta, ala ta'ani, ala ta'ami. Nah, seperti itu dia. Wala yahuddu ala wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'amil itu. Kemudian berikutnya ada pada huruf sinnya, itu sin huruf yang memiliki sifat shafir, itu suara tajam. Miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau kita seperti ini, ta'amil miskin, ini sudah betul tapi ada yang kurang. Sekilas ini betul tapi ada yang kurang. Apa itu? Di saat ini yang kurang ada sifat rakhwahnya atau shafirnya kurang tajam.
Ya. Wala yahuddu ala ta'amil mis sampai seperti itu, sampai sempurna desisnya. Itu sifat shafir atau sifat rokhawahnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, seperti itu. Berikutnya fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Insyaallah ini mudah ya. Fawailul lil musa, yang perlu diperhatikan huruf shadnya. Shad pastikan dia tebal. Musa, bukan musa. Sa, la, musa. Fawailul lil musallin. Kemudian teman-teman, lam itu tipis ya, jangan musalli, tapi musall. Masuk lam langsung tarik birnya. Musalli. Sama dengan waladdall. Bukan waladdallin, salah. Waladdall. Musall, bukan musalli, salah. Musalli, lakin musall langsung tipiskan. Fawailul lil musallin. Berikutnya alladzina hum an salatihim sahun. Ya, perhatikan ya, kaum muslimin, nun ketemu shad ya. Nun mati atau tanwin ketemu shad ini namanya ikhfa. Nah, ikhfa-nya ada dua cara bacanya. Kalau tanwin atau nun mati ini bertemu huruf ikhfa yang sifatnya tebal, maka gunanya tebalkan. Kalau nun mati tanwin ini bertemu huruf ikhfa yang tipis, maka gunanya tipiskan. Ya. Itu dia pertama. Yang kedua adalah menggunakan sifat ikhfa ini itu jangan sampai ada ayunan, karena ayunan ini khawatirkan memunculkan huruf. Ya. Alladzina hum salah. Alladzina hum langsung ya, jangan salah. Sadatim. Yang berikutnya adalah sama, hati-hati pada kata sahu. Pastikan jelaskan haknya. Baik. Tapi sebelum kita lanjut ke ayat ke-6, perhatikan kaum muslimin, ayat 45 ini sebagian mufassir atau sebagian ulama Quran kita itu ada yang memberikan catatan di sini. Ayat ini sejatinya dia ayat yang satu maknanya. Dan ada yang sebagian lain cenderung itu menyatukan bacaannya. Ya, menyatukan bacaannya. Dari guru-guru kami yang bersambung sanadnya beliau kepada guru-guru beliau menceritakan ada dua bacaan ya. Di Fawailul Musallin ini ada dua bacaan. Bacaan yang pertama dipisahkan Fawailul lil Musallin satu ayat, yang kedua alladzina hum an salatihim sahun satu ayat. Tapi yang kedua adalah digabung. Yang kedua digabung. Nah, wallahu ta'ala alam, kami cenderung pada yang menggabungkannya. Nah, cara menggabungkannya kaum muslimin ada beberapa cara. Pertama adalah bisa saja kita bacanya seperti ini. Fawailul lil musallin. Kita pisahkan dulu pertama, lalu kita ulang lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita ulang, terus yang keduanya kita gabungkan. Atau yang berikutnya bisa kita langsungkan. Ketika kita baca ayat ini, langsung gabungkan dua ayat menjadi satu ayat. Cara bacaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, jadi bagaimana betul saat? Yang sebenarnya keduanya betul, tetapi memang kalau untuk orang awam kita pakai hadis Nabi yang mana ahsannya kita setiap satu ayat jeda sebentar ambil nafas untuk yang awam. Tapi bagi penuntut ilmu yang sudah punya pemahaman sedikit tafsir, tadabbur atau penata laki pernah diajarkan oleh para gurunya, maka kita akan lebih condong pada dua ayat ini digabungkan ketika membacanya. Ayat dua ayat ini digabungkan ketika membacanya. Kemudian sebagian guru kami menjelaskan terkadang ayat ini ketika ayat ini didengar oleh orang-orang muslim yang fasik atau orang-orang yang non muslim yang pandai bahasa Arab, dia akan merasa heran. Fawailul lil musallin itu artinya adalah maka celakalah orang-orang yang sholat. Maka mereka akan bertanya, kenapa orang sholat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sholat itu adalah perkara yang paling agung dalam agama Islam? Nah, makanya ya, kalau seandainya dipisahkan, maka dia akan menimbulkan makna yang timpang bagi orang-orang yang memang timpang ilmunya.
Maka yang afdalnya, yang Allah Ta'ala adalah kalau kita sudah tahu asalnya digabung, maka di saat ini Allah sedang mencela orang yang sholatnya tidak khusyuk, bukan orang yang sholat secara umum. Karena kalau sholat secara umum ini terjadi kekeliruan. Karena apa? Sekali lagi, karena sholat merupakan perkara yang paling urgen, paling prioritas dalam agama kita. Sampai Rasul mengatakan, idza saluhal jasad saluha sa'ir a'mali. Ketika anak Adam nanti yaumil qiyamah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bergerak kaki mereka sampai ditanyakan 4 hal. Banyak hal, diantaranya ada 4 juga. Ada yang lain menanyakan beberapa amalan-amalan yang lainnya, dan amalan yang lain tidak akan ditanyakan kecuali seandainya dia sudah lulus pada pertanyaan pertama. Apa itu? Bagaimana sholatnya. Ketika sholatnya sudah baik, maka yang amalan lain akan dihitung, dianggap. Tapi ketika sholat sudah tidak baik, maka amalan itu jadi tidak dianggap. Begitu pentingnya sholat. Maka ketika ada orang yang tidak sempurna ilmunya, mereka akan heran kenapa Allah mencela sholat. Padahal maksudnya adalah Allah sedang mencela orang-orang yang sholatnya melayang-layang, tidak khusyuk. Ulama tafsir mengatakan bahwa orang yang sahun ini adalah orang yang sholatnya suka masbuk, ya. Orang yang sholatnya kalau berpakaian asal-asalan, sholatnya ketika itu suka menghayal dalam sholatnya. Tapi orang yang sering masbuk atau menunda-nunda sholat, itu termasuk orang yang dimasukkan ayat ini. Orang yang celaka sholatnya. Jadi sholat 5 waktu, tapi sholatnya dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Yang berikutnya, alladzina hum yura'un. Ini yang perlu diperhatikan adalah pada kata yura dan un. Teman-teman, perhatikan yura itu adalah huruf yang hukumnya memiliki hukum mad jaiz, mad wajib muttasil, ya. Yura'un. Sedangkan setelahnya itu ada huruf hukum yang namanya mad arid. Secara hukum dia itu sama panjangnya 4 harokat, tetapi secara tingkatan mad yang yura ini adalah mad wajib yang dia kedudukannya paling tinggi, kedudukannya termasuk yang paling tinggi. Artinya apa, teman-teman? Jangan sampai kalau kita memanjangkan bacaan, kalau seandainya yura lebih panjang daripada un, ini masih mending. Tapi kalau seandainya unnya lebih panjang daripada yura, ini salah. Ya, yang paling aman adalah samakan panjangnya. Tapi kalau seandainya ada ketimpangan, yang dibolehkan adalah yura lebih panjang daripada unnya. Ya, kita coba. Alladzina hum yura'un. Ini yang pertama. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Nah, ra-nya lebih panjang. Ini masih dibolehkan. Yang ketiga, alladzina hum yura'un. Hada khata'. Enggak boleh. Karena secara tingkatan enggak boleh. Kalau kita buat tingkatannya, mad arid itu di bawah mad wajib. Mad wajib, bahkan jauh beberapa level di bawahnya. Enggak boleh ya, teman-teman. Jangan, karena memang ini masalahnya kalau sudah bersuara, sudah berseni, ini kita suka kebablasan. Ya. Dan memang paling enak itu adalah memainkan suara, memainkan lagu itu di ujung-ujung ayat. Ini hati-hati sampai kita kada salah di sini ya. Alladzina hum yura'un. Ini yang afdal, seimbangkan. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu perhatikan adalah pada menyebutkan atau melafalkan huruf ra yang sampai ke hidung. Yura, ya. Yura. Sering sekali kita dapati muslimin sebagian besar itu ra-nya ke hidung. Yura. Alladzina hum yura'un. Terakhir, wa yamna'unal ma'un. Ain yang kayak ke hidung di sini. Yamna'u, bukan yamna'u, wa yamna'unal ma'un. Baik, teman-teman, demikian kita pembacaan atau telaah bacaan secara tajwid surah Al-Ma'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita membaca Quran dengan fasih, dan kita mendapatkan setiap kita membaca Quran, kita diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lipatan-lipatan yang unlimited. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, keturunan kita. Kemudian juga semoga kita terhindar daripada maksud daripada ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang rusak agamanya. Kenapa rusak agamanya? Karena orang ini sholatnya tidak serius, sehingga dia memiliki sifat yang tidak baik, yaitu keras dengan anak yatim dan kasar kepada orang-orang miskin. Allah musta'an, nas'alullah al-afiyah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memperbaiki agama kita dan urusan kita dan seluruh keluarga kita dan kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.